Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala waliyahum bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna subarti abduhu wa waliyuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurratina sayyidina wa maulana subarti wa Allah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat, keluarga Raja Nusantara dan saudara-saudara di mana saja berada. Pada kesempatan hari ini atau saat ini, kami tim keluarga Raja Nusantara akan menyampaikan tentang ibadah makdoh karedasinya terhadap kesolehan sosial sampai ke bab ibadah haji. Standar yang kita akan terapkan itu kita mengacu kepada standar spiritual, religi, dan intelektual. Spiritualnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung kita monitor ke langit untuk diberikan pencerahan, arahan, sekaligus juga ilmu hikmah sehingga kita mampu mengungkap ibadah haji menjadi ibadah makdoh sekaligus menjadi tonggak dari kesolehan sosial dan menuju kepada kesolehan. Berangkat dari kesolehan individu menjadi kesolehan sosial. Ini dari sisi spiritual. Kemudian dari sisi religi kita akan mengambil Al-Quran. Di antaranya adalah Surat Ali Imran ayat 97, kemudian Surat Al-Baqarah ayat 196. Nah, dengan kita mengambil Quran ini sebagai tambatan sekaligus menjadi rujukan marji yang memang tidak semua kita ambil, cuma sebagian saja untuk mewakili dari standar dasar religi. Kemudian intelektualnya kita bedah secara keilmuan yang menjadi patokan adalah standar logical yang universal, intelektual yang universal, sehingga mampu menjembatani syariat atau wahyu menjadi korelasi dengan petunjuk ilahi sekaligus bermanfaat untuk kehidupan yang lebih luas sehingga mampu mendobrak dan juga menjadi acuan tentang kehidupan individu dan kehidupan sosial menjadi satu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kita mulai dari religi, yaitu dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, dan mengerjakanlah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sungguhnya Allah itu maha kaya atas seluruh alam ini. Surat Al-Baqarah Surat Ali Imran ayat 97. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 196
Wa timul hajja wa umrata lillah fa in akhsyirtum famastaisara minal hajj wala tahlikul ru'usakum hatta yublughul hajju mahillah. Faman kana minkum maridun bihi au bihi ada famarusihi fafidyatun min siyamihi au sedaqatin au nusuk. Faida amintum faman tamata bil amrati ilal hajj famastaisara minal hajj. Faman wajid fasyamu salasati ayam fil haji wa sab'atin ila rojatum tilka asyaratun kamilah. Dalika liman lam yakun ahlahu hadiril masjidil haram. Wattaqullah wa'lamu innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Ta'ala. Jika kamu terkepung musuh atau sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapatkan, dan jangan kamu menyukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajib atasnya berfidyah, yaitu puasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi yang mengerjakan umrah sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih korban yang mudah didapatkan. Tapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib puasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah kembali pulang ke tanah air. Itulah 10 hari sempurna, demikian bagi yang tidak bertempat tinggal di Masjidil Haram. Dan berdoa kepada Allah Ta'ala, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Mengacu kepada 2 ayat ini, yang pertama bahwa ayat ini adalah mewajibkan kita sebagai muslim untuk ibadah haji. Maka hukumnya haji itu adalah wajib. Jadi haji hukumnya wajib, termasuk rukun Islam. Bagi yang mampu untuk menempuhnya atau perjalanannya. Kalau sekarang ini untuk kemampuan itu sangat-sangat mudah, ya, sangat mudah, namun kuotanya rendah, sehingga saudara-saudara kita yang berangkat ini itu undiannya atau waiting listnya, masa tunggunya itu bahkan ada yang 10-20 tahun, bahkan ada yang 30 tahun. Jadi ini juga bagian dari kemampuan kuota atau kalau ini visa hajinya. Nah, jadi kalau dulu itu visa haji langsung bisa dibeli. Nah, sekarang ini sebagai kompensasi man istata'a ilaihi sabila itu ya kemampuan dalam mengadakan visa haji. Yang tertunda berarti dia adalah orang-orang yang harus sabar sampai batas waktu mendapatkan giliran mendapatkan visa haji. Insya Allah saudara-saudara kita tahun ini, tahun 2024 yang haji menjadi haji mabrur, wa sa'yan maskur, wa daman maghfur, wa tijalatan lan tabur, wa sedekatan makbulah. Jadi haji yang mabrur, sa'yan sa'i-sa'inya maskur, kemudian dapatkan haji mabrur, wasan maskur, wa damban maghfur, ya, seluruh dosanya diampuni,
Wal tijaratan lan tabur, yaitu niaga yang tidak pernah merugi, wasodakot mabula, dan sodakohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian mengacu kepada ayat yang Al-Baqarah 196. Ini yang pertama adalah atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Ini teknik melaksanakan haji. Itu ada tiga. Yang pertama itu haji ifrat atau ifrat. Haji ifrat itu haji dulu baru umroh. Jadi haji baru umroh. Ini haji ifrat. Sesuai dengan ayatnya atimul hajja wa umrata lillah. Maka sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Ini haji ifrat. Haji ifrat itu haji dulu baru umroh dan dia tidak kena dam. Tidak mendapatkan dam. Nah, haji yang kedua itu haji tamattu. Jadi haji tamattu. Haji tamattu itu umroh dulu baru haji. Ini biasanya yang orang-orang Indonesia itu semua melaksanakan haji tamattu, yaitu umroh dulu baru haji. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarahnya ketika Fathul Makkah, kemenangan kota Mekah, dan Rasul dari Madinah itu kemudian umroh dulu baru haji. Maka Rasul itu melaksanakan hajinya haji tamattu. Dan haji yang dilaksanakan Rasul itu adalah haji wada, terakhir haji, karena tahun depannya Rasulullah sudah enggak mendapatkan waktu haji karena sudah pulang ke rahmatullah. Ini haji tamattu. Ini harus membayar dam. Damnya berupa kambing atau hewan kurban. Kemudian yang ketiga itu haji kiran. Haji kiran. Haji kiran itu haji dan umroh sekaligus. Sekaligus. Jadi niat haji sekaligus niat umroh. Nah, kalau begitu haji kiran ini dia wajib membayar dam karena haji dan umrohnya dijalankan dalam sekaligus. Kemudian teknis-teknis inilah yang sekarang ini menjadi syariat. Apakah kita mau menggunakan haji tamattu atau kita menggunakan haji ifrat atau haji kiran, disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk yang haji tamattu, umrohnya itu bulan haji. Bulan haji itu dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi Syawal umroh itu sudah bisa dijadikan untuk haji. Jadi umroh untuk haji di bulan haji. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apabila mereka ini kemudian haji tamattu maupun haji kiran ini dua-duanya itu dia belum mendapatkan korban, maka dia ini bisa memilih. Milihnya sedekah atau dia puasa. Jadi gantinya dam itu puasa. Ini ganti dam. Puasanya 3 hari di Masjidil Haram. Nah, waktunya itu tanggal 11
12-13 Hijriah, Dzulhijjah atau hari Tasyrik. Jadi kalau orang-orang yang tidak membayar dam tadi, kita bisa diganti dengan puasa, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah hari Tasyrik. Kemudian setelah pulang ke tanah air, itu ditambah 7 hari. Maka nanti jumlahnya menjadi 10 hari. Ini pengganti dari dam. Nah, maka disitulah pengganti dari dam. Hadirin rahimakumullah, maka kita setelah kita membahas dua, itu Quran, yaitu Ali Imran ayat 97 kewajiban haji, dan Al-Baqarah 196 ini tentang teknisnya haji. Maka kita akan membicarakan tentang rukun haji. Nah, hadirin rahimakumullah, bahwa haji itu dibagi dua, ada rukun, ada wajib. Rukun haji itu Arafah, padang Arafah. Jadi hukum haji itu wukuf di padang Arafah. Waktunya tanggal 9 Dzulhijjah. Itu semua harus wukuf di padang Arafah. Sebelum wukuf, saudara-saudara kita ini harus ke mikot makani. Bisa di Tam'in, bisa di Jirona, bisa di Bir Ali. Nah, dari mikot itu memakai pakaian ihram. Saudara-saudara kita bersama-sama yang ada di tanah haram keluar dulu ke mikot makani menggunakan pakaian ihram dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mataka laka wal mulk la syarikalak. Mulai yang dari Madinah itu di Bir Ali, kemudian yang ada di dalam Masjidil Haram bisa Jirona, bisa Tam'in. Nah, di sana niat ihram, niat ihram untuk haji. Jadi menggunakan pakaian yang laki-laki itu tanpa jahit, ya, itu selempang yang di badan sama selempang yang di bawah dan atas. Untuk perempuan itu menutup semua badannya kecuali telapak tangan dan wajah. Maka ini dari mikot masing-masing. Maka tanggal 9 Dzulhijjah itu harus sampai di Arafah semua. Kalau kita hitung mundur, ya, maka kloter terakhir itu tanggal 6 Dzulhijjah. Tanggal 7 itu persiapan. Tanggal 8 itu sebenarnya ada sunnah di Mina. Jadi saudara-saudara kita yang ada di Mekah itu ke Mina dulu. Nah, kemudian baru ke paginya, siangnya, duhurnya itu ke Arafah. Karena wukuf di Arafah itu mulai tergelincir matahari. Tapi buat saudara-saudara kita yang di luar, yang di Mina tanggal 8 Tarwiyah ini tidak dianjurkan. Karena kalau semua ke Mina nanti jatuhnya akan tambah trouble. Maka langsung menuju Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Hadirin rahimakumullah, ini termasuk rukunnya haji, Al-Hajjul Arafah. Maka haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Kemudian tanggal 10 malam, jadi kalau Arafah ini dari duhur, kemudian malam itu mabit di Mina. Nah, mulai dari maghrib itu saudara-saudara kita bergerak dari Arafah ke Mina. Jadi Arafah ke Mina.
mabit di Mina, dia nginap di Mina. Kemudian paginya itu lempar jumroh, namanya jumroh Aqobah. Nah, lempar jumroh Aqobah, dilanjutkan dengan jumroh ula dan wusta. Jadi lempar jumroh Aqobah, ula dan wusta. Ini tanggal 10, 11, 12. Bagi yang nafar ula, maka tanggal 12 sebelum maghrib itu meninggalkan Mina ke Mekah atau ke Ka'bah, ya, ke Ka'bah, tawaf, namanya tawaf ifadah. Terus sa'i dari Safa Marwah, terus tahallul. Ini untuk nafar ula. Yang nafar sani itu sampai tanggal 13, berarti dia menghabiskan lempar jumrohnya lengkap dulu, 11, 12, 13, itu baru nafar sani. Nafar sani ini langsung ke Ka'bah, tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Ini rangkaian haji sudah selesai. Karena haji itu waktunya hanya 5 hari. Pertama tanggal 9 Dzulhijjah, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Selesai rangkaian ibadah haji dan mendapatkan haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah. Amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah, maka selanjutnya kita akan mengkaji tentang haji sendiri dari sisi filsafat. Jadi rukunnya tadi sebenarnya ada 1 wukuf, 2 mabit di Mina, jadi 1 wukuf di Arafah, 2 mabit di Mina, 3 lempar jumrah, itu ada Aqobah, wusta dan ula. Jadi Aqobah, wusta dan ula. Nah, kemudian tawaf ifadah, tawafnya, kemudian sa'i, Safa Marwah, keenam adalah tahallul, yang ketujuh tertib. Jadi kalau dirunutkan dari atas, ya, hadirin rahimakumullah, bahwa haji itu adalah Arafah, al-hajjul Arafah. Wukuf berarti maknanya berhenti. Arafah itu arif, setelah tahu maka semua harus berhenti untuk mempertahankan kebaikannya, untuk mempertahankan keinsaniahnya, untuk mempertahankan ketauhidannya, keimanan dan seterusnya. Itu harus arif billah, itu Arafah, mengetahui. Kemudian mabit di Mina ini menginapkan atau mengendapkan. Mina adalah satu tempat yang memang ditunjuk, ya, untuk semua saudara-saudara kita harus mengendapkan raga rasa sukma
mengendapkan jasad, rasa, nafsu, akal, roh, mengendapkan semua. Jadi semua diendapkan untuk mempersiapkan lempar jumroh. Nah, jumroh ini adalah bagian dari ritual yang asal muasalnya adalah pertarungan atau gejolak perlawanan antara Nabi Ibrahim terus antara Nabi Ibrahim dengan setan, kemudian Siti Hajar dan Ismail. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau memotong anaknya, karena itu bagian dari ritual, bagian dari perintah Allah, maka digoda oleh setan, dan sedang menggoda Nabi Ibrahim nggak akan kuat, maka dilemparin batu, maka setannya lari. Terus menggoda kepada Nabi Ibrahim, namanya Jumrah Aqobah. Kemudian menggoda kepada kepada Siti Hajar, itu jumrohnya ula, jumroh yang ula itu pertama. Nah, kemudian Siti Hajar ini juga tahu bahwa itu setan, dia kemudian melemparin setan dengan batu, maka itu jadi jumroh ke ula. Terakhir ke wusta, jumroh yang wusta. Wusta itu setan menggoda Nabi Ismail, ternyata dilemparin batu oleh Nabi Ismail, maka menjadi ritual lempar jumrah wusta. Aqobah, ula, wusta, semua itu menjadi simbol tentang perlawanan seorang manusia, bapak, ibu, anak terhadap perilaku setan yang menghalang-halangi dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah melaksanakan jumrah itu langsung ke tawaf keliling Ka'bah. Hadirin rahimakumullah, bahwa keliling Ka'bah ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dulu zaman Nabi Adam diciptakan ke bumi ini disangkal oleh malaikat. Allah menjawab dengan, ini alamat alamun, saya lebih tahu daripada kalian semua. Maka gemetar malaikat itu, dan malaikat suruh keliling Ars 7 kali. Nah, setelah keliling Ars 7 kali, maka itu dinyatakan, Anda malaikat telah kuampuni, nanti kalian bikin Ka'bah. Nah, Ka'bah bikin malaikat itu yang dulunya dijadikan untuk Nabi Adam. Kalau Adam punya salah anak-anaknya, maka silakan tawaf keliling Ka'bah 7 kali, maka diampuni dosanya. Cuma Ka'bah bikin malaikat itu diangkat oleh Allah ke Baitul Ma'mur. Di sana ditunggu oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, kita ini dapat warisan Ka'bah yang bangun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Buktinya apa? Ada makom Ibrahim, tempat dirinya Nabi Ibrahim. Kemudian ada hijir Ismail, batu Ismail. Nah, di situ bahwa Nabi Ibrahim lah yang mengangkat fondasi atau membangun Ka'bah yang ada di Masjidil Haram sebagai bagian dari wajibnya haji tawaf ifadah. Hadirin rahimakumullah, kemudian sa'i dari Safa ke Marwah, ini perjuangan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim ini diperintah oleh Allah karena Siti Hajar dengan Siti Sarah ini nikahnya dengan Nabi Ibrahim duluan Siti Sarah. Ternyata Siti Sarah belum punya anak. Kemudian Siti Sarah merekomendasi untuk mengambil istri, yaitu Siti Hajar. Setelah Siti Hajar
Ya, jadikan istri Nabi Ibrahim ternyata punya anak duluan, yaitu Ismail. Karena ada jealous, ya, ada jealous di situ. Ya, jealousnya kan nggak pernah dikeluarkan ya. Nah, jealousnya di situ, maka Ibrahim bersama Ismail dan juga Siti Hajar disuruh hijrah dari Palestina, ya, dari Baitul Maqdis ke Baitullah, ke Bakah. Nah, di situ di lembah. Bakah itu maknanya juga air mata, jadi lembah. Nah, di lembah itulah dikasih tenda. Nah, tendanya itulah tempatnya Ismail dan Siti Hajar. Dan Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya itu. Ketika itu Siti Hajar nanya, "Ya Ibrahim, ya Abu Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Karena setengahnya Nabi Ibrahim itu agak berat, maka dia manggut atau mengakuin ya, mengiyakan dengan manggut-manggut. Maka disitulah sehari, 2 hari, 3 hari persiapan minum Siti Hajar untuk Ismail habis. Maka larilah dari Bukit Sofa ke Marwa. Nah, kira-kira Bukit Sofa Marwa itu jaraknya 700 meter. Dari Sofa ke Marwa, di Marwa kelihatan ada air, maka dari Marwa ke Sofa dan seterusnya sampai 7 kali. Jadi sa'i itu 7 kali. Dan di situ ada tanda lampu yang hijau. Kalau di Mekah itu ada tanda lampu hijau. Itu lari-lari kecil. Ya, disunahkan lari-lari, yang selebihnya adalah jalan. Lari-lari kecil. Nah, itu sa'i dari Sofa Marwa. Karena mencari air itu belum ketemu, Ismail nangis sangat kencang. Gentakan-gentakan kaki Ismail itu ternyata menghasilkan air yang disebut air. Nah, sama Siti Hajar itu disebut Zam-Zam. Zam-Zam artinya airnya kumpul-kumpul. Ma'ul hazam, jam airnya kumpul. Nah, itulah sumur Zam-Zam. Nah, sumber Zam-Zam itu yang nantinya akan menjadi tempat orang-orang mengambil air, dan di lingkungan Bakah itu menjadi ada penghuni. Maka penghuninya itulah yang disebut Bani Ismail. Kemudian Nabi Ismail bersama Nabi Ibrahim di sana nanti melaksanakan potongan kurban. Nah, dan di situ juga nanti dibangunlah Ka'bah, didirikan Ka'bah. Setelah sa'i 7 kali, maka tahalul. Tahalul itu memotong rambut. Maknanya adalah halal. Nah, sudah selesai. Tahalul itu maknanya halal, pemotongan, motong rambut. Nah, biasanya yang mentahalul, yang motong rambut itu orang yang sudah ditahalul gitu. Jadi orang yang sudah dipotong rambutnya, dia bisa memotong rambut. Itulah rangkaian dan maknawiyah. Jadi halal ini, maka haji itu sebenarnya bagian dari bagaimana kita mensyakir itu ada 3. Nah, ada 3, halal, haram. Nah, yang ketiganya itu hantam. Yang bagus halal diambil, haram ditinggalkan. Bukan dua-duanya, halal, haram, hamtan. Nah, haji itu kalau di Indonesia adalah jadi simbol, sebagai simbolis tentang kesolehan individu, karena namanya diselipin dengan nama haji ya, haji, hajah dan semuanya. Hadirin rahimakumullah, bahwa memang simbol ini juga perlu diadakan sebagai bagian dari warning, peringatan, dan insya Allah dengan halalnya haji, tahalulnya haji ini, maka rangkaian semua selesai dan pulang menjadi haji yang mabrur,
hajah yang mabrurah. Laisal jaza'u al-hajjul mabrur laisal jaza'u ilal jannah. Tidaklah ada haji yang mabrur itu pahalanya yang paling nikmat adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji terutama di tahun 2024 ini mendapatkan gelar haji yang mabrur, hajah yang mabrurah. Allahumma ja'alna hajan mabrura wa syayan maskura wa damman maghfura wa tijalatan tabura wa sadaqatan maqbula. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.